Saya sudah bersama pengamat politik, peneliti senior Populi Center, sekaligus Associate Professor di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta, Ratri Istania. Dr. Ratri, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih, Mbak Rosi. Mbak Ratri, ini tadi seperti sudah disinggung bahwa sekali putaran sudah ada presiden terpilih, tapi pada saat kita bicara ini hari Kamis tanggal 9 Mei, jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober masih ada 5 bulan lagi. Menurut Mbak Ratri, apakah fase ini banyak orang yang sebenarnya grogi gitu atau nervous tentang apa yang akan terjadi dalam 5 bulan ke depan? Kalau kita definisikan orang yang berusia, terutama elit partai ya. Kalau kita berbicara mengenai elit partai, berarti kan berbicara mengenai siapa-siapa yang sudah berkontribusi untuk mendukung keterpilihan Prabowo Gibran. Artinya gitu, proses negosiasi, proses transaksi, proses untuk saling ini saya yang berkontribusi lebih daripada yang lain itu terjadi. Dan itu semuanya, dan semakin panjang dan semakin panjang banyak yang grogi. Itu semakin panjang semakin banyak yang grogi sampai nanti Oktober berapa kali harus mengadakan pertemuan, berapa kali mereka harus membuktikan bahwa kita yang paling banyak loh memberikan kontribusi terhadap kemenangan Anda, misalnya begitu. Itu terlepas dari yang memang betul-betul partai-partai yang memang secara dari awal mereka mendukung. Tapi ada juga partai-partai yang mereka tadinya tidak mendukung tapi kemudian masuk. Nah itu. Berarti kalau Mbak Ratri lihat masih 20 Oktober dilantiknya presiden terpilih itu Pak Prabowo dan Mas Gibran, downside-nya, oke, saya katakan positifnya dulu misalnya. Pak Prabowo punya program makan siang gratis dan lain sebagainya yang harus disusun secara lebih komprehensif. Katakanlah di masa yang cukup panjang saat ini itu bisa disusun dengan lebih baik. Tapi downside-nya atau efek negatifnya menanti sekian lama, menurut Mbak Ratri apa yang harus jadi catatan? Apa downside penantian ini? Kalau kita memperhatikan posisi seorang presiden ya Mbak ya, seharusnya mereka kan memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa-siapa untuk masuk kabinet. Tadi dikatakan zakon kabinet begitu kan, kabinet yang diisi oleh orang-orang kompeten. Tapi kan tidak seperti itu jalannya. Artinya sekarang seorang presiden terpilih harus memperhitungkan siapa-siapa saja yang nanti akan masuk berdasarkan siapa-siapa saja partai, elit partai yang mendukung beliau. Itulah realitas politik. Itu kan realitas politik yang harus kita hadapi. Kita tidak berhadapan dengan teori, kita berhadapan dengan praktek di lapangan. Begitu kan? Jadi kalau misalnya dibilang, oh zakon kabinet, kabinet profesional, itu sebenarnya hanya ucapan panggung depan. Pada realitanya tidak seideal itu. Kita tidak bisa menutup mata bahwa mereka-mereka yang berkontribusi terhadap keterpilihan seorang presiden melalui pemberian misalnya suara dukungan yang sedemikian besar, itu kan tentu akan menawarkan oke, kita punya sekian besar kontribusi, kita menawarkan sekian banyak kontribusi, berarti kan harus juga diterjemahkan dengan berapa banyak kursi yang bisa kita dapatkan di dalam kementerian, begitu kan? Nah, saya mau kita lihat pidatonya Presiden terpilih Prabowo yang mengatakan sesuatu yang menurut saya cukup menarik, meskipun ini dikatakan sebagai satu kelakar. Ini dia. Saya kira saya tidak akan panjang lebar ya berbicara karena saya selalu katakan jangan kasih mic pada politisi ya. Dia akan manfaatkan untuk mempengaruhi saudara. Syukur bahwa pemilu sudah selesai ya. Jadi saya tidak perlu minta dukungan saudara-saudara. Seperti yang saya katakan, ini tentu sebuah jokes ya. Saya tidak perlu syukur pemilu sudah selesai, saya tidak perlu lagi minta dukungan Anda. It's a joke. Nah, pertanyaan saya tapi pada Mbak Ratri, setelah presiden terpilih, sebenarnya siapa membutuhkan siapa? Ya, kalau kita berbicara siapa membutuhkan siapa, kita lihat sosok Prabowo sekarang ini kan sebenarnya membutuhkan dukungan dari orang-orang yang memang mendukung dia pada saat pemilihan kan. Mengapa itu masih terasa dibutuhkan?
Untuk menjalankan program-program yang sudah misalnya dikampanyekan oleh beliau, untuk memastikan bahwa roda pemerintahan itu berjalan dengan mulus. Akan tetapi memang posisinya beliau ini itu kan tidak mudah, Mbak Rosy. Bagaimana menentukan ini menarik ya, presiden terpilih. Pak Prabowo dan Mas Gibran itu terpilih dengan suara yang luar biasa, itu landslide, dan sepanjang sejarah rasa ini suara yang terbanyak. Bagaimana mungkin presiden yang terpilih dengan suara mayoritas terbanyak tetapi dianggap tidak mudah, padahal dia dipilih oleh dari 3 kontestan, dia terpilih dengan 2 yang digabung saja itu belum mampu menandingi suara Pak Prabowo dan Gibran. Tapi bagaimana Anda mengatakan posisinya tidak mudah? Beliau tidak mudah untuk menentukan, begitu kan, terlepas dari misalnya secara teoritis seorang presiden itu bisa memilih anggota kabinetnya sendiri. Kita perlu melihat pertama standar yang harus mungkin dipikirkan oleh seorang Prabowo, dan itu cukup membuat pusing loh Mbak, proporsi kemenangan dari partai politik yang ada di parlemen, begitu kan, berapa persentasenya. Sekarang ada apa di sana? PDIP itu memiliki tempat teratas, tapi sampai sekarang ini masih ambigu apakah mereka akan ada di luar atau di dalam. Nah, yang kita harus perhatikan yang di bawah-bawahnya. Pertama, Gerindra misalnya. Gerindra udah pasti itu kan merupakan kendaraan dari Prabowo itu sendiri. Tapi setelah Gerindra kan ada Golkar. Gitu. Golkar bahkan di atas Gerindra. Golkar bahkan di atas Gerindra. Nah, sekarang kan pasti ada permintaan bahwa saya sudah membantu, saya sudah berkontribusi terhadap kemenangan Anda, saya kasih dong posisi-posisi menteri yang misalnya strategis. Kalau misalnya Gerindra dikasih X, saya dikasih sekian banyak dong. Ada seperti itu. Belum lagi kalau kita memikirkan ada misalnya partai-partai lain yang tidak ikut berjuang, kan, tetapi mereka merasa berkontribusi terhadap kemenangan misalnya gitu. Belum lagi orang-orang lain misalnya tergabung dalam menang kemenangan, itu kan relawan-relawan. Mereka pun akan meminta, itu kan akan membuat pusing kalau misalnya posisi seorang presiden yang sekarang siapa yang memang harus diajak masuk dan siapa yang memang nanti terpaksa harus ditinggalkan. Dan itu kan memikirkan juga jumlah kementerian nanti seperti apa. Saya akan masuk ke situ, Mbak Ratri. Gini, kita melihat ada good gesture atau sesuatu yang baik yang dilakukan oleh presiden terpilih, yaitu datang ke ketum-ketum partai, datang ke Surya Paloh, datang ke Caimin, itu dianggap sebagai sesuatu yang baik bahwa tetap menjaga silaturahmi. Tetapi itu juga dibaca sebagai wah ini diajak ke kabinet. Sepertinya Pak Prabowo, dan itu memang diucapkan bahwa ingin merangkul semua. Ingin mengulangi lagi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang merangkul Pak Prabowo di tahun 2019. Di tahun 2019 tetapi ada situasi yang sungguh-sungguh berbeda, yaitu bagaimana keterpecahan bangsa ini, polarisasinya, sehingga Pak Jokowi waktu itu mengajak masuk Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Tapi menurut Mbak Ratri, apakah memang kita perlu mencontoh 2019 atau sebaiknya praktek di 2019 merangkul kompetitor tidak perlu lagi diulangi? Sebagai bangsa kan kita harus belajar ya Mbak Rosy ya. Peristiwa 2019 itu memang harus kondisinya rekonsiliasi itu dilakukan. Karena sudah sedemikian politik pada masa itu terpolarisasi akibat politik identitas. Oleh karena itu kenapa dibutuhkan untuk merangkul semua, itu kan demi bangsa ke depan ya Mbak. Akan tetapi 2019 kita kan seharusnya belajar. Apa yang terjadi 2019 sampai 2014 kemarin sebelum pemilu. 2024. Ya, 2024 kemarin sebelum pemilu ya. Itu kan banyak hal yang mestinya kita itu punya mekanisme check and balances, itu ternyata abai, begitu kan. Artinya harus kita mengembalikan bahwa kita jangan hanya mengandalkan bahwa koalisi itu semua harus dirangkul, kemudian berpikir bahwa program-program karena semuanya dirangkul itu mulus-mulus saja terjadi, kita harus meneruskannya. Kan itu menjadi praktek
apa ya namanya, pengecekan itu tidak ada. Anda ingin mengatakan bahwa ya waktu itu kita menerima bersatunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo sebagai bagian dari rekonsiliasi bangsa, itu memang sesuatu yang tak terhindarkan. Tetapi ada harga yang harus dibayar juga sepanjang 2019-2024 bahwa tidak ada kekuatan penyeimbang di luar itu sehingga terjadi seperti sekarang. Ya. Dan Anda melihat itu tidak boleh diulang atau sesuatu yang perlu dicontoh demi kelanjutan pembangunan, demi Indonesia Emas 2045 misalnya. Saya kira kekuatan pengecek itu harus ada dalam demokrasi, Mbak Rosy. Itu harga yang harus kita pertaruhkan kayaknya kalau sekarang misalnya membiarkan apa yang terjadi di tahun 2019 ke sekarang itu masih terus berlangsung. Karena pada realitasnya pemilu ini berjalan cukup baik, tidak terjadi polarisasi yang luar biasa seperti 2019, sehingga tidak perlu juga menggabungkan mereka yang berada dalam kontestasi itu dalam pemerintahan. Kalau kita percaya bahwa demokrasi itu memang masih jalan, kekuatan pengecek dan balancer itu kan masih ada, gitu. Kita jangan menafikan bahwa itu berjalan biasa-biasa aja, begitu. Oke, Jangan saya akan mau masuk lagi untuk mendalami ini karena ramai-ramai ingin masuk kabinet Prabowo Gibran. Siapa dan partai mana yang lebih berhak diajak? Kami kembali sesaat lagi.